Santri Kalong TV, media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qala ta'ala fil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilu sholihati wa tawassaw bis sabr. Qala sababa mati wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in miftakul jannah alaihi hadis Al-Qur'an. Para sahabat para hadirin yang saya muliakan, tidak ada ibadah yang terindah selain alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah itu dilahirkan dengan ibadah-ibadah lain sehingga menjadi nikmat ibadah semua. Dan apabila alhamdulillah itu diletakkan dalam suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu jadi nikmat. Apabila alhamdulillah itu ditempatkan dalam satu kehidupan rumah tangganya nikmat. Apabila alhamdulillah ditempatkan pergaulan, maka pergaulannya jadi indah, jadi barokah, jadi senang. Apabila majelisnya jadi barokah. Alhamdulillah adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Semua pujian-pujian dari Allah kepada Allah dirangkum di dalam Al-Quran itu alhamdulillah. Kalau mau saya sampaikan sebentar bahwa saya katakan tadi di dalam ibadah, betul orang sudah ibadahnya itu senang karena bersyukur, senang jadi ikhlas. Ikhlas itu melahirkan takwa, mahabbah. Kita sampai sana sampai kepada Allah SWT. Kerja orang kalau udah nggak senang dengan pekerjaan, nggak alhamdulillah nggak senang, malas-malasan, nggak bisa nikmat pekerjaannya. Mau taruh di mana aja nggak enak udah. Ditaruh di mana alhamdulillah itu memang dikunci oleh Allah dalam Al-Quran yang bersurat. Dalam surat yang pertama Al-Fatihah surat Bismillah. Ini Allah menginginkan semua manusia ini bisa beribadah kepada Allah SWT. Tetapi Allah SWT memberikan satu kebebasan. Ini surga, ini neraka. Di surga jalannya sudah ada, neraka juga ada. Berarti Gusti Allah itu walaupun maha memaksa, Allah SWT dia maha memaksa, tetapi memberi kebebasan supaya akal ini ada manfaatnya. Ayat Al-Quran inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Orang-orang beriman, orang mau berakal, orang-orang yang mau memikirkan ciptaan Allah, memikirkan keagungan Allah, dan itu pun tidak disiksa oleh Allah, dimasukkan neraka orang itu kecuali dari peringatan. Makanya dalam faktor zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW, masuk contohnya Abdul Thalib, Abdullah, Siti Aminah, putrinya istrinya ibunya Rasulullah SAW. Ini dimasukkan surga karena ini dimana belum ada peringatan. Orang-orang meninggal sebelum mendengar peringatan dari Rasulullah SAW atau dari agamisannya. Ya nggak bisa, dia nggak ngerti apa-apa. Kayak orang bisu aja. Orang bisu itu nggak ada perkara oleh Allah SWT. Sama orang stres, lahir ya stres terus. Nah nggak ngerti dia ngomong Gusti Allah siapa, nggak ngerti apa yang kita bertanggungjawabkan. Bisu seperti itulah. Tapi orang seperti ini dia ada menjadi tamu-tamu surga, pelayan yang mengatakan pelayan surga. Nah, yang dia berderajat itu jadi orang-orang yang beriman, yang dia tahu, mendengar tahu, dan dia beriman, dan dia berusaha mentaati Allah dan Rasulnya dan bertakwa. Dia memberi derajatnya. Jadi sebenarnya kita ini yaitu dia akan diberikan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu berkahan dari Allah SWT, pintu kenikmatan yang luar biasa. Itu dengan iman Islam dan kita ini Allah karuniakan kepada kita sehingga kesempatan untuk kesana itu besar asalkan kita mau berusaha ke sana. Makanya para alim ulama pada puncaknya keimanannya nyerah kepada Allah. Puncaknya iman itu apa? Pasrah, nerimo. Itu puncaknya. Makanya Islam itu selamat. Kenapa selamat? Islam juga artinya berserah diri kepada Allah. Orang Islam itu orang berserah diri.
Ini di Al-Quran, kalau di dalam sholat, inna sholat, wa nusyuk, wa mahyaya, wa mamati. Udah kali lah itu ada bilang, ya bisa Arab di sini. Sama yang punya. Salawat dan salamnya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tauladan yang sangat indah, sangat barokah, dan tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali syafaatnya Rasulullah SAW. Dan beruntunglah kita digolongkan oleh Allah. Jadi orang-orang sangat berselamat. Ya saya kadang-kadang sedih Islami sudah gak senang sholat menghujat orang selawat ya udah, ya udah. Tapi kan saya juga bingung kan ya biar aja. Dulu saya itu sempat jengkel kamu jengkel sama dia ngapain saya juga lagi saya ingatkan jangan sekali-kali benci sama orang lain dari Muhammad Rasulullah walaupun dia benci kita baik dalam urusan apapun apalagi urusan-urusan tetanggaan itu baik. Nanti dia tanya oleh malaikat siapa saudaramu semua umat Islam malaikat bilang bohong urusan tetanggamu gak cocok. Ini hati-hati ibu itu tamu. Makanya saya itu kalau dibenci orang saya baiki orang itu sampai orang itu nggak sampai orang itu baik dengan cara apa pun nggak baik orang kasih uang paling bambel kasih uang. Iya kalau orang kaya ketemu salami rasa ngomong gua sempat ngomong apakah saya nggak supaya orang itu nggak kasih ya karena saya kasih dan benci orang benci Muhammad udah mau itu benci ya, itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Satu hadis Rasulullah dalam kitab ini pembukaan satu hadis kemarin belum ya? Belum sih. Kamu diam aja. Gara-gara pakai ini kandungannya besar. Ini bab yang pertama. Rasulullah bersabda, aku mendatangi pintu surga Rasulullah. Pintu surga pada hari kiamat, lalu minta dibukakan pintu. Maka penjaga surga berkata, siapa engkau? Aku jawab Muhammad. Maka ia berkata, dengan sebabmulah aku diperintah agar aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelumnya. Ini waktu Rasulullah SAW masuk pintu surga, belum pernah dibuka kecuali ketika Rasulullah SAW karena sebabmu kata Israel yang berdua ini. Sehingga aku nggak boleh buka pintu kecuali apabila kau. Ya Rasulullah SAW waktu ini hadis ini masalah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Saya nyari hadis ini banyak. Lalu hadis yang selanjutnya, berbuatlah kebaikan dan jauhilah perbuatan buruk. Jadi gini, kalau orang Islam berbuat baik, ya, ketika dia berbuat buruk, ini barokah kebaikan tadi itu yang dijalani karena Allah akan nontonnya dia beristighfar, akan nontonnya dia menyesal. Kalau orang itu tidak pernah berbuat baik karena Allah, dia berbuat buruk itu lego. Oh, saya bisa marah dia. Saya lego. Saya pernah ketemu di malam. Orang itu ada orang di hadapan saya lagi hidup. Sampai saya itu malu sama Rasulullah. Apa Quran lagi? Bingung. Wow, dimaki-maki. Di hadapan saya. Orangnya jelulah. Ustaz sama kiai. Jadi akhirnya saya tahu ternyata Ustaz itu gelar itu tidak menjamin orang bisa jembar. Makanya saya itu nggak mau jadi kiai, nggak mau jadi Ustaz, nggak mau jadi Gus. Misalnya adalah saya itu. Jadi bingung saya itu. Lihatlah perkataan apa yang engkau senang mendengarnya dari orang-orang kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka. Lihatlah perkataan yang engkau senang mendengarnya dari orang-orang kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka. Maka lakukanlah hal itu dan lihatlah perkataan yang engkau tidak suka orang-orang mengatakan kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka, maka jauhlah. Jadi kita itu jangan sampai berbuat sesuatu ya. Kalau kita itu mendengar kata-kata yang senang kepada kita itu senang. Ya jangan kita berbuat berkata-kata yang jelek. Yang mana kamu sendiri sampai sendiri nggak suka gitu. Misalnya sampai dipisui orang, udah hancur gitu misalnya. Kamu nggak enak kan ya? Misalnya jangan ngomong gitu, maksud saya. Sederhananya gitu. Kalau kita itu dengar dipaki-maki orang sampai nggak enak hati, jengkel, marah, kecewa, ya sampai jangan maki-maki orang. Gitu.
Kalau saya dulu belajar, saya memang kadang-kadang bikin pola supaya dimaki-maki, saya ngetes. Hati saya sampai saya dimaki-maki itu seneng. Seneng, nah itu saya minta maaf. Tapi jangan gitu, nanti urusan itu. Jadi saya dulu kadang-kadang, mas sampai saya itu berkenapa, saya kok punya akhlak nyeleneh gitu. Akhirnya saya itu agak tenang itu baca satu hadis. Sahabat Hudzaifah itu ditanya sama Rasulullah. Sama sahabat, ya Hudzaifah, kenapa semua orang itu, semua sahabat itu, kenapa engkau mendapat gelar sahabat yang aneh? Katanya sahabat Hudzaifah, kalau orang senang mendengar kebaikan, saya ingin senang mendengar kejelekan, agar saya bisa menghindar dari kejelekan sendiri. Kalau zaman sahabat senyelonnya juga sudah ada gitu. Kalau zaman wali saya bisa angkat saya derajat saya amal Badawi, orangnya nyelaneh gitu. Makanya kenapa Wasyam Badawi itu gitu. Ibarat sungai itu ngalirnya ngolon, dia ngetan, gitu, menganteng arus. Tapi hal seperti ini memang hal-hal yang ada, karena itu menunjukkan kuasaan. Jadi ada yang bicara, karena itu jangan dibikin-bikin. Kadang-kadang orang-orang nggak niru anehnya, senang dengan aneh. Dia bikin aneh-aneh, ya nggak perlu aneh-aneh. Aneh yang tidak dipinginkan, aneh yang memang karena spontan, itu memang beda dengan aneh yang direncanakan. Nah, sekarang kan gitu, direncanakan, tapi jadinya cepat rusak. Jadi. Penyakit ilmu ada lupa dan menyia-nyiakan ialah bila engkau menyampaikan kepada orang yang bukan ahli. Jadi gini, penyakit ilmu itu lupa. Kalau kita ngaji lupa, aku disampaikan tadi. Ambillah apa yang saya sampaikan yang baik, walaupun sedikit, dan pakai, gunakan. Jadi sederhana dengan paling satu aja ya. Jangan kita bicarakan, usahakan kita tidak berbicara dengan yang mana kita kalau mendengar sendiri kita sakit hati. Itu aja yang belajar itu. Sampai tahun-tahun harus coba belajar, nggak usah 1 tahun, nggak usah lama-lama 3 bulan aja. Usahakan 1 bulan ya, berbicara yang tidak menyakiti orang lain. Itu tidak orang dapat baik sih. Nanti itu murah terus ya. Kalau pekerjaannya nyetik enak kan bentuknya orang. Bila engkau menyampaikan dan menyia-nyiakan ialah bila engkau menyampaikannya kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi gini, kalau kita nasihati orang, kita ukur itu anak SD, kita nasihati yang aneh-aneh. Ya enggak mahal. Nasihati kamu ya, kamu supaya hati kamu bertasbih, kamu nggak ngerti ya ini. Bapaknya ketika ngasih tahu udah nggak ngerti. Jadi menyampaikan sesuatu itu diukur anak kecil, kamu jangan tanya sama bapaknya, ibunya. Kalau minta apa-apa jangan marah-marah, itu nggak baik. Nah, itu seukuran. Nah, seperti itu kamu Faiz, kamu jabatannya lumayan. Posisinya bagus, hati-hati ya dengan uang-uang yang tidak benar. Itu benar. Baik kamu ya, jangan itu ya, jangan korupsi ya. Korupsi apa nih korupsi? Misalnya jenarnya jangan korupsinya, kerja aja nggak korupsi. Apa nih di korupsi? Kan repot itu. Tidak sesuai dengan potongannya. Baik jangan korupsi ya. Pantas ya. Pantas ya. Kamu jangan korupsi ya. Apanya ngalah di korupsi? Itu namanya sia-sia. Rusaknya agama disebabkan oleh 3 hal. Ulama yang berbuat maksiat. Kalau ulama berbuat maksiat itu langsung repot. Imam atau pemimpin yang dolim dan mujtahid yang bodoh. Orang ini contohnya yang almarhum mudah-mudahan sudah diampuni Allah. Itu Syekh Sugino, sudah meninggal beliau. Nafsiri anjing halal, mudah-mudahan meninggalnya diampuni Allah SWT. Kasihan ini. Karena sekarang kalau dakwah itu diberi oleh kata semua ulama dunia itu anjing haram. Dia bikin diri halal. Itu sudah meninggal. Ulama yang bermaksiat, berbuat maksiat. Ulama sekarang ulama bermaksiat itu jarang. Maksiatnya batin yang banyak. Ulama itu hasud, riya. Saya ini. Sudah saya syukuri Allah, saya senang dengan apa yang kau berikan. Saya itu sering itu. Itu kadang-kadang masih dibisi hasud. Dengan itu Jawa ya guys. Lihat itu sajian itu. Masih titik dua ya kayak bingung kau. Loh, di bio, jujur saya di sini. Ngaji kemana nggak bisa ngomong nambah nih ngomong. Makanya kemana tidak saya itu nambah nih ngomong. Tadi ada orang berbuat.
kasih sugan. Kalau dimakan, kalau nggak dimakan nggak sembuh sampai. Sudah dimakan sembuh. Itu orang tadi di larang di sini. Lalu dia bilang mau kasih uang saya. Kalau dikasih uang saya tambah nggak sembuh. Lah kenapa? Lah karena saya ingin duit gitu loh. Kalau saya nggak ingin duit tak tambahin duit. Gara-gara saya itu tiap bulan itu ngasih batu uang, batu nggak ikut ya. Nah karena pas uangnya aja untuk batu belum dapat, belum kurang, orang masih ulang tahu itu saya itu wah ini jatah batu kurang ngono. Akhirnya orang masih kalau sampai ngasih uang sama saya, kalau agak sembuh kan tahu obatin dari tangkap ya. Tapi orang perempuan kan sentuh diri kayu sendiri. Isi iblis, Gus uangnya ayu bi, sok-sokan dewi, ngawur ya bilang. Iblis tak rasakan juga, saya nggak mau dengar, saya tak dengerin di hati. Begitu warnanya cantik kan gitu. Saya suruh obati, saya tahu tuh sini, sama punggung, sama mana tadi? Pakai sini kalau salah itu. Langsung udah kata iblis ini, sok-sokan dewi, uangnya ayu. Loh saya itu paham tak orang matamu iblis orang. Loh ini kalau zamannya saya punya kerjaan ini saya nggak divisi, apalagi sampai anak ustad cekek lagi nih, oh ustad nyar-nyarengin, ini serius saya itu. Saya dikira jangan juga serius. Saya itu merasakan divisi iblis. Pokoknya Gus mungkin orangnya cakep Gus. Itu rondo bisa nih jadi. Waduh tak tahu tak tambah wis pertama dia aku merepek lagi ya. Pada zamannya saya boleh kan jadi sama masuk juga gitu. Malah itu waris tuh ustad nyar-nyaran terus doyan terus. Ini manusia. Tapi saya anggap ini adalah manusiawan. Tapi saya nggak mau. Saya nggak jauh mau jadi manusia aja. Karena apa? Jadi manusia di bisi itu namanya iblis. Jadi apa? Setengah malaikat itu nggak pakai persego. Jadi nggak senang tuyul. Kalau orang masih senang dunia itu bukan manusia, masih manusia. Malaikat tahu nggak sih nggak pernah malaikat sokong. Orang yang setengah malaikat itu orang yang bergantungnya pada Allah. Mangan apa bisa dipuji Allah. Udah pemimpin yang dolim ya juga ya pemimpin dolim itu ya misalnya lurah pemimpin ini maksudnya dalam pemimpin pemerintahan pemimpin negara dolim itu adalah rusak agama. Jadi rusaknya agama itu. Tapi wajib saya muliakan kita itu jangan sampai ada di dalam sini itu. Jadi ulama yang maksiat, jadi pemimpin yang dolim, jadi orang yang mujtahid yang apa ya menafsir satu Al-Quran atau hadis dengan karena orang yang bodoh seperti saya mungkin itu anjing salah wis ya seru itu mustahil dan bodoh. Saya nggak mengatakan dia bodoh tapi salah gitu. Itu yang akan merusak agama. Lah zaman kita suatu saat meninggal alam kita nggak usah pusing karena kembali kepada Allah kembali Al-Quran. Makanya orang tasawuf enak punya prinsip. Orang tasawuf punya dzikir enak punya prinsip dia bisa pakai dzikir ibadah. Nggak pusing-pusing. Kalau kita itu nggak punya dzikir, jadinya mangkal ulama masih marah. Nggak diingetin malah dimarahin nggak diingetin, nggak didoain, sama dimaki-maki tok. Orang maki-maki pemimpin, hanya maki tok, nggak doain itu salah. Apalagi makinya emosi, marah-marah gitu, emosi. Nggak pernah baik setan emosi. Emosi itu nafsu, nggak boleh. Sekarang kan banyak kiai, ustaz, antar pejabat saling memaki-maki. Ini bukan baik, ini yang pemimpin dolim masuk ini masuk apa ya? Ulama yang bawa maksiat. Makanya saya itu apa namanya? Bingung sekarang ini. Cuma karena saya punya di rumah itu ada cagak atau cagak apa? Tiang besar. Kalau saya bingung pokokan gitu. Cuman di rumah itu tiang besar gandolono. Jadi maksudnya saya punya prinsip ya udah itu doain aja. Jadi kalau kita itu anda nggak cocok dengan orang, ingatkan kalau kan doain sudah cukup. Diingatkan ya panjang. Ya, jangan terus. Ini saya katakan. Ini zaman udah akhir. Ya. Lihatlah orang-orang setelah sukses. Ustaz Mahfud, Haji Wasim, Haji Wayu, Santi-santi Ustaz Abdullah, banyaklah yang sudah sukses. Untuk orang-orang dulu, para wali, para sudah sukses, orang-orang soleh, banyak. Saya mikir ke sana. Saya ini bagaimana iku bisa sampai ke sana juga. Itu prinsip saya gitu. Makanya saya ngaji saya itu bukan mencari isu terkenal. Karena di YouTube aja, tapi ngau apa gitu. Lebih cepat lagi mesu-mesu kayak kapan tuh ada Ustaz Gus dan mesu-mesu itu jadi terkenal. Tapi untuk apa gitu? Hidup ini nggak perlu dilihat orang, karena hidup ini sudah cukup dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya tanda orang munafik ada 3 kalau berbicara dusta.
Apabila berjanji ia mengingkari dan apabila diberi amanat adalah ia berkhianat. Hati-hati. Ini maksudnya bukan berarti saya itu menyampaikan ini sama disuruh sampai itu jangan seperti ini. Apabila berbicara dusta, tapi sampai jangan heran karena tadi saya berdusta. Tadi saya begitu saya dusta, 1 menit dusta jadi nyatakan, itu jadi biru. Saya pernah juga berdusta 10 tahun jadi nyatakan. Itu hal yang bisa dikali secara umum. Jadi saya berdusta jam berapa? Lupa. Kira-kira setengah jam dusta itu jadi nyata. Iya, kira tadi pagi kalau salah seperti itu saya. Tiba-tiba nyeplos saja. Apabila berjanji yang mengingkari, itu yang punya janji-janji tolong jangan diingkari. Maksudnya kalau yang dulu janji, ya bilang aja sama wah janji saya salah pas sama maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Ini iblis itu paling benci sama orang-orang, sangat benci. Saya udah teliti tuh. Di antara iblis itu benci sama orang sholat, benci orang sedekah. Tapi sama orang maaf, tidak memaafkan atau orang minta maaf. Wih, kamu lebih ustaz atau kiai itu minta maaf. Kamu kan jangan minta maaf. Ketika beliau meninggal, siapa yang pernah saya sakiti? Maka pulas itu dia beliau minta maaf, minta maaf Rasulullah SAW. Tolak dan yang, aduh, aku dengar itu, saya baca dengan kuat. Apabila diberi amanat mengkhianat, hati-hati yang tadi pegang anak yatim, amanat. Nanti kalau nanti makan yatim, cokot anak yatim sendiri. Perjamaah yang saya muliakan itu di hadis-hadis, oke? Muhtar hadis itu hadis-hadis pilihan. Oleh dari Said Ahmad al-Asiri, mudah-mudahan manfaat.